siang untuk kita semua. Selamat siang. Hari ini saya akan presentasikan tentang visi dan misi SD Negeri Nifuboke. Maksud dan tujuan presentasi visi misi ini adalah dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah. Tujuannya untuk menilai kinerja kepala sekolah. Sebelum itu, kita harus paham dulu tentang visi dan misi kita yang ada di sekolah kita ini. Jadi selama ini Bapak Ibu sudah dengar tentang visi dan misi. Jadi mungkin ada Bapak Ibu guru yang sudah pernah dengar visi dan misi. Siapa yang bisa untuk jelaskan untuk kita sedikit mengenai visi? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Visi adalah gambaran ideal atau cita-cita yang ingin dicapai oleh sekolah. Tepuk tangan untuk Pak Guru yang menjawab. Baik, jadi visi adalah gambaran ideal atau sama juga dengan standar atau juga cita-cita yang ingin dicapai oleh sekolah. Itu pengertian daripada visi. Mungkin ada juga yang lain. Baik, jadi visi itu sama juga memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi seluruh kegiatan sekolah. Itu visi. Sedangkan misi, mungkin ada yang pernah dengar kata misi, saya persilakan. Ya, silakan kita diberikan. Misi adalah langkah-langkah yang digunakan oleh sekolah untuk mewujudkan visi. Ya. Jadi kita untuk mewujudkan visi, kita harus menggunakan misi sebagai langkah-langkah yang kita harus buat sehingga mencapai visi atau mencapai cita-cita yang kita buat di sekolah kita ini. Jadi saya kembali ke visi SD Negeri Nifuboke. Visi SD Negeri Nifuboke adalah menjadi sekolah dasar umur yang membentuk generasi cerdas, kreatif, mandiri, dan berkarakter, siap menghadapi tantangan global melalui pembelajaran yang berbasis potensi, minat, dan kebutuhan peserta didik. Ini kita punya visi sekolah yang sudah diganti yang lama, kita pakai yang baru ini. Jadi kita punya visi SD Negeri Nifuboke. Di sini kita harus lihat kembali visi ini menjadi generasi yang cerdas. Itu maksudnya seperti apa? Menjadi sekolah dasar yang unggul. Kita kepala sekolah dengan guru-guru harus kerja keras atau berusaha untuk anak-anak bisa pandai, bisa baik, bisa cakap, bisa kuat. Jadi kita harus punya anak-anak untuk bisa kerja keras, untuk bisa pandai, bisa baik, bisa cakap, dan bisa kuat. Itu unggul. Jadi saya jelaskan tentang kata unggul itu. Untuk itu yang seperti yang saya jelaskan. Yang kedua, kepala sekolah dan guru-guru harus berusaha untuk melatih anak-anak selalu menang dalam hal apa saja. Ini di sekolah ini biasa ikut kegiatan-kegiatan seperti lomba. Kita harus berusaha supaya kita menang, baik di pihak ini gereja maupun pihak pemerintah. Kita harus berusaha
harus pelajari bersama sehingga 7 poin itu apa yang kita harus terapkan untuk kita punya anak-anak. Yang pertama, kecerdasan kognitif atau sering kita biasa dengan orang bilang IQ. IQ-nya bagus. Jadi itu kecerdasan kognitif, kita harus latih kita punya anak-anak supaya mereka bisa IQ-nya bagus. Jadi ini juga tekankan untuk kita sehingga guru-guru melatih anak untuk mampu memahami, memecahkan masalah dan berpikir logis. Itu harus melatih mereka punya IQ sehingga bagus. Yang berikut kecerdasan emosional. Ini yang orang biasa kita dengar EQ. Itu kecerdasan emosional. Kita harus melatih anak kita untuk mampu memahami, mengelola, mengekspresikan diri sendiri dan orang lain. Itu EQ. Yang berikut kecerdasan sosial. Yang kita biasa dengar SI. Itu melatih anak untuk berinteraksi. Mereka mampu berinteraksi dengan siapa? Dengan guru, dengan orang tua dan masyarakat luas. Itu SI. Yang berikut kecerdasan spiritual. Ini masih menyangkut SI. Melatih anak untuk memahami nilai-nilai moral. Jadi itu SI. Nilai-nilai moral, spiritual dan etika. Jadi tiap hari kita sudah melatih mereka untuk etika seperti apa, spiritualnya seperti apa, kita sudah melatih mereka tiap hari. Berpikir kritis. Jadi guru-guru harus melatih anak untuk mampu menganalisis informasi secara objektif dan membuat keputusan yang tepat. Jadi kita harus latih anak kita untuk membuat keputusan yang tepat. Dia tidak bisa ikut orang lain, berarti dia harus tetap pendirian, mengambil keputusan sendiri, ambil dengan tepat. Itu kritis. Kreativitas. Itu ada 7 poin yang kita mesti pelajari bersama. Kreativitas. Melatih anak untuk menghasilkan ide-ide baru. Tapi kita tidak terpaku dengan tiap hari apa yang ada. Kita harus melatih mereka untuk menghasilkan ide baru, mencari solusi dan inovatif. Yang ke-7, berakhlak mulia. Ini kita harus latih anak untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang baik. Jadi nilai moral ini kita perlu tanamkan kepada anak-anak kita sehingga moralnya bagus. Jadi ke-7 itu menghimbau kita untuk bukan hanya bicara tentang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga tentang pengembangan karakter yang kuat dan mulia. Jadi omong tentang karakter, tiap hari kita sudah melatih mereka. Yang berikut generasi kreatif. Yang pertama, berpikir di luar kotak. Itu maksudnya tidak terpaku dengan apa yang ada, tetapi dia harus pikir, harus kembangkan dia punya potensi itu supaya dia lebih luas. Dia tidak terpaku pada dirinya sendiri, dia harus berpikir yang lebih luas untuk kembangkan dia punya potensinya. Jadi mereka mampu menggunakan teknologi digital dan informasi untuk mengembangkan ide-ide mereka. Sekarang mereka sudah pakai HP Android, mereka cari ini informasi ini, mereka sudah lebih pintar daripada kita. Jadi itu penggunaan teknologi. Perkembangan sekarang anak-anak kita ini sudah bagus mereka terapkan. Yang berikut, generasi mandiri. Generasi mandiri ini memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri, berpikir kritis, dan mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ada kalanya mereka buat ini, kita omong tidak ini, saya harus buat seperti ini. Mereka bertindak berdasarkan apa yang baik
ada anak yang dia mampu untuk bertindak sesuai dengan dia punya kemampuan, apa yang dia buat dia bertindak. Yang berikut generasi berkarakter. Generasi muda yang tidak hanya cerdas dan menguasai ilmu pengetahuan secara teknologi, tetapi harus memiliki akhlak mulia, nilai-nilai moral dan integritas yang tinggi. Jadi soal untuk berkarakter ini kita guru-guru sudah tanamkan untuk mereka, sehingga tiap hari kita tingkatkan selalu kasih pengertian untuk mereka, sehingga mereka tidak lupa untuk berkarakter. Berbasis potensi, ini saya masih jelaskan untuk kita semua. Berbasis potensi, pengembangan pendidikan yang berfokus pada pengembangan kemampuan, bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Jadi kita kasih pelajaran untuk mereka selalu. Yang berikut kita maju pada misi. Misi ini tadi kita sudah sama-sama dengan masih ada teman yang ulang kembali dengan misi. Ada misi bisa ulang kembali. Misi adalah langkah-langkah yang digunakan oleh sekolah untuk mewujudkan visi, dan misi juga adalah tindakan yang dirancang oleh sekolah untuk mencapai visi atau cita-cita. Ya. Jadi tindakan yang dirancang oleh sekolah untuk mencapai visi. Jadi visi itu sama juga dengan cita-cita. Ya, cita-cita yang kita harus buat sehingga tiap hari kalau kita kerja di sekolah, mengajar, latih anak-anak kita harus berdasarkan itu sudah visi. Visi tadi saya sudah baca tadi bahwa mencari sekolah yang unggul, mencari sekolah yang cerdas, berkarakter, itu ada 7 poin tadi. Mungkin ada fungsi daripada misi. Mungkin ada yang pernah dengar itu fungsi daripada misi. Kalau itu misi berarti kalau itu punya fungsinya baru itu. Baik, jadi fungsi daripada misi itu sebagai pedoman. Sebagai pedoman untuk kegiatan di sekolah yang berfokus pada pengembangan peserta didik yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi masa depan melalui berbagai program pembelajaran dan pengembangan potensi. Itu fungsi daripada misi. Jadi misi itu sebagai pedoman untuk kita di sekolah yang berfokus pada pengembangan peserta didik. Itu fungsi daripada misi. Dari misi tadi ini saya ambil 7 poin yang perlu kita lihat bersama. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang pernah dengar itu, ada poin-poin yang perlu kita terapkan di sekolah kita. Ya, silakan Ibu. 7 poin yang perlu diperhatikan dalam visi itu. Yang pertama, menyediakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Tepuk tangan untuk Ibu Yuli. Baik, yang pertama itu menyediakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Dari poin ini, kita guru harus menciptakan suasana belajar yang tidak hanya efektif dalam menyampaikan materi, tetapi juga harus membuat siswa merasa senang, membuat siswa termotivasi dan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Jadi itu menyediakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Itu dia punya seperti itu. Jadi bukan hanya suasana belajar, tetapi harus menyenangkan dalam penyampaian materi. Jadi yang
bermakna itu siswa tidak hanya menghafal informasi, tetapi benar-benar memahami materi yang kita sampaikan. Itu pembelajaran bermakna. Sedangkan pembelajaran yang menyenangkan, guru harus menciptakan suasana kelas yang positif atau kelas yang siswa merasa aman, nyaman. Itu pembelajaran yang menyenangkan. Yang berikut, poin yang kedua, mungkin ada yang bisa jawab yang poin yang kedua. Poin yang kedua itu mengembangkan kompetensi literasi dan numerasi. Tepuk tangan untuk Ibu Martin yang menjawab. Jadi mengembangkan yang kedua itu mengembangkan kompetensi literasi dan numerasi. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Mengembangkan kompetensi literasi dan numerasi. Itu maksudnya meningkatkan kemampuan anak dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, mengkomunikasikan informasi tertulis. Jadi itu literasi dan numerasi. Itu penjelasan tentang mengembangkan kompetensi dan literasi numerasi itu definisi seperti itu. Jadi meningkatkan kemampuan anak dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, mengkomunikasikan informasi secara tertulis. Poin yang ketiga, mungkin ada yang masih bisa jawab poin yang ketiga. Ya, silahkan Ibu. Poin yang ketiga, mendorong penguatan karakter. Mendorong penguatan karakter. Poin ini mengajak kita guru untuk berupaya memperkuat nilai-nilai positif dalam diri anak, sehingga memiliki kepribadian yang baik dan bertanggung jawab, terutama menanamkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin. Jadi setiap hari kita latih anak untuk mereka disiplin, tanggung jawab. Jika kalau kasih mereka membuat sesuatu, latih mereka untuk kerja sampai tuntas. Itu yang namanya tanggung jawab. Kejujuran, melatih anak untuk jujur, sehingga dia teman punya buku atau apa di dalam kelas tidak boleh ambil. Jadi melatih mereka untuk jujur, baik di sekolah maupun di rumah. Itu kejujuran. Poin yang keempat, Poin yang keempat itu meningkatkan keterampilan abad ke-21. meningkatkan keterampilan abad ke-21. Itu maksudnya mengembangkan kemampuan yang relevan dengan tantangan dan tuntutan dunia modern. Berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Keterampilan abad 21 ini yang selama ini kita dengar orang biasa sebut ini 4C. Selama ini kalau kita ikut ini kegiatan-kegiatan, kita bisa dengar narasumber itu mereka bisa sebut 4C. 4C itu kalau kita dengar sains sains, maka kita tidak paham. Tapi kalau kita pelajari yang baik, kita paham. Jadi mungkin 4C itu, mungkin Bapak Ibu guru ada yang tahu tentang 4C itu apa-apa, silahkan. Ya, silahkan Ibu. Dan ada 21 yang dilakukan dengan angka C, antara lain critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Baik, tepuk tangan untuk Ibu semua. Jadi keterampilan abad 21 disebut juga abad C, itu yang critical thinking, creativity, dan kolaborasi dan komunikasi. Itu abad C. Jadi tiap hari kita biasa selalu dengar ini abad C ini. Abad C ini pengertiannya itu. Yang kelima, poin yang kelima itu biasa siapa yang bisa jawab?
Poin yang kelima, memfasilitasi pembelajaran yang inklusif. Ya, memfasilitasi pembelajaran yang inklusif. Selama ini biasa kita dengar pembelajaran yang inklusif itu seperti apa? Inklusif itu menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa tidak memandang perbedaan latar belakang, kemampuan atau kebutuhan khusus. Itu yang inklusif itu. Dia tidak memandang perbedaan. Dia tidak mereka ini dia begini, ini dia begini, ini dia begini. Semua itu sama. Yang inklusif, pembelajaran yang inklusif. Poin yang keenam, itu menjalin kemitraan yang erat dengan orang tua, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Jadi itu menjalin kemitraan yang erat dengan orang tua, kerjasama dengan orang tua, kerjasama dengan masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Pihak terkait itu misalnya dari kantor dinas, dinas pendidikan dan kesehatan, itu yang terkait. Itu kerjasama yang baik. Yang ketujuh, Mengembangkan budaya literasi digital. ya, mengembangkan budaya literasi digital. Sekarang ini kita dituntut untuk budaya literasi. Kita dituntut untuk berliterasi. Jadi itu maksudnya untuk memahami, menggunakan, melibatkan, mentransformasi teks dan menganalisis berliterasi. Jadi tujuan daripada literasi juga ada. Jadi kalau kita berliterasi berarti ada tujuannya untuk apa? Ya, silakan Ibu Yok. Tujuan literasi itu yang pertama, membantu meningkatkan pengetahuan siswa dengan cara membaca berbagai informasi. Yang kedua, memberi pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Kita tentang itu Ibu Yok yang sudah menjelaskan kita tentang tujuan literasi. Jadi tujuan literasi itu meningkatkan pengetahuan siswa dengan cara membaca berbagai informasi. Yang berikut memberikan pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Jadi kalau kita bilang suruh anak-anak untuk baca harus kita tidak bisa lepas dia. Kita harus ikuti dengan dia cerita kembali sehingga dia bisa cerita kembali pakai kalimat atau kata-kata sendiri. Sehingga kita terapkan itu sehingga dia paham, oh saya baca tentang ini untuk ini, tujuannya untuk ini. Sehingga dia kalau sudah jelaskan berarti itu yang namanya literasi, sudah ada literasi. Kalau tujuan literasi sudah ada, mungkin ada dari manfaatnya. Manfaat daripada literasi. Memang sekarang sudah tekankan kita untuk anak bisa literasi, ada tujuan literasinya, ada manfaat literasi. Ada yang bisa jawab itu manfaat literasi? Ya, silakan Ibu Nina. Manfaat literasi yang pertama, meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna dalam menulis. Yang kedua, menambah perbendaharaan kata-kata seseorang. Iya. Ya, kalau kita melatih anak untuk berlatih membaca berarti dia bisa mampu merangkai kata. Merangkai itu mencari kata, merangkai kata menjadi kalimat. Dan bisa menambah kata-kata baru. Kalau dia banyak membaca berarti dia paham, dia bisa baca ini. Banyak kata juga yang saya pahami, banyak kata juga yang saya mengerti. Jadi itu manfaat daripada literasi.
dan misi, kita harus membuat indikator. Indikator tadi itu saya jelaskan ada 8 indikator. Yang tadi awalnya saya jelaskan itu. Sekolah unggul, cerdas, ada 8 indikator. Jadi indikator yang ada di kita punya visi, ada indikator cerdas, ada indikator generasi kreatif, ada indikator generasi mandiri, ada indikator generasi berkarakter, indikator untuk kesiapan menghadapi tantangan global. Itu ada berapa pun. Indikator pembelajaran yang berbasis pada potensi, minat dan kebutuhan peserta didik. Yang berikut indikator pembelajaran berbasis potensi dan minat. Yang berikut indikator inovasi dan dalam pembelajaran. Itu ada berapa banyak indikator yang kita terapkan di sekolah kita. Yang berikut kita masuk pada pengembangan dan tujuannya. Tujuan daripada visi dan misi SDM di Kabupaten. Jadi pengembangan dalam visi ini merujuk pada langkah-langkah yang kita ambil oleh sekolah untuk mencapainya, untuk mencapai visi tadi itu. Ini akan melibatkan kebijakan, program kegiatan, serta strategi yang dijalankan dalam rangka mendukung tercapainya visi dan indikator yang telah ditentukan. Jadi indikator yang tadi saya sebutkan tadi itu. Generasi cerdas, yang unggul, berkarakter. Tujuan pengembangan adalah untuk memastikan bahwa visi sekolah dapat direalisasikan melalui berbagai kegiatan yang terstruktur dan terukur. Berikut adalah beberapa pengembangan yang relevan dan tujuan dari setiap indikator. Jadi indikator itu tadi saya sudah jelaskan, ini unggul itu misalnya apa tadi kita ikut lomba-lomba, kita menang dalam kegiatan apa saja kita senang untuk mereka ikut, tapi harus dengan catatan harus mereka menang. Beberapa kali kita sudah ikut kegiatan, kita meraih juara, itu yang kita harapkan sekolah unggul. Jadi tujuan daripada visi misi ini ada tujuan jangka pendek, ada menengah dan ada panjang. Jadi ada 3 macam yang nanti kita laksanakan. Ada tujuan jangka pendek, ada menengah dan ada yang panjang. Tadi kita bilang ada tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek itu ada 4 macam. Peningkatan keterampilan akademik, yang kedua penguatan karakter, yang ketiga pemanfaatan teknologi, dan yang keempat kegiatan ekstrakurikuler berbasis kreativitas. Itu ada 4 macam. Yang tujuan jangka pendek. Sedangkan jangka menengah peningkatan indeks literasi dan numerasi. Yang kedua peningkatan kualitas pembelajaran inovatif. Ini sementara kita laksanakan. Partisipasi aktif dalam kegiatan global, kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Itu hal-hal yang baik di dalam sekolah, kita harus berkomunikasi dengan orang tua. Itu yang menengah. Sedangkan tujuan jangka panjangnya, sekolah yang diambil sebagai model pendidikan. Pas kita punya sekolah ini sebagai sekolah model. Yang kedua pengembangan sekolah berbasis global. Yang ketiga pendidikan inklusif dan berkelanjutan. Yang keempat prestasi global siswa. Jadi ini yang terakhir kita harus pelajari sehingga apa-apa yang kita laksanakan dalam tujuan jangka panjang kita harus buat sehingga kita punya sekolah ini tetap bertahan sebagai sekolah model. Jadi mungkin pembahasan saya menyangkut observasi saya pada hari ini